Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi yang namanya aplikasi pinjaman uang online ya. Yang mungkin hari ini teman-teman kita masih banyak banget yang terjebak sama aplikasi pinjaman uang online, dan hari ini masih gagal bayar atau mungkin telat bayar ya. Dan hari ini kalian masih tetap merasa tertekan, terintimidasi karena diteror habis-habisan ya. Yang mungkin bukan hanya kalian saja, tapi mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kalian ya, atau mungkin keluarga kalian, adik kalian, ibu kalian, dan lain sebagainya. Oke, hari ini masalah ini tak kunjung berhenti sampai dengan kalian saja. Kedepannya bakal banyak lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena memang ketidaktahuan kita tentang apa sih resiko dibalik kemudahan semua yang diberikan sama aplikasi pinjaman uang online, dan belum adanya kepastian hukum. Dan sejauh ini banyak juga peraturan ya atau regulasi yang telah mengatur bagaimana cara menagih dan cara memberikan hutang dan bunga kepada debitur yang ingin melakukan pengajuan pinjaman. Jadi hari ini juga masih banyak saudara-saudara kita yang stres berat, stres ringan, stres sedang ya, karena diteror sama aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi semuanya itu kembali ke kita ya, karena secara perundang-undangan ITE juga sudah diatur bahwasannya mereka tidak boleh mempermalukan debitur yang mungkin gagal bayar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka juga tidak boleh mengintimidasi dan meneror saudara-saudara kita yang hari ini sedang gagal bayar. Dan yang ketiga, kita memang harus bisa lebih bersikap cerdas ya, tentang apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi kepada kita. Jadi begini guys, hari ini semua aplikasi pinjaman uang online itu sudah siap ya kalau nggak kita bayar. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika kalian itu gagal bayar. Mereka juga udah hitung-hitung berapa sih biaya kerugian mereka yang akan ditanggung ketika kita itu nggak bayar. Bahkan sekarang beberapa aplikasi pinjaman uang online itu sudah mencantumkan biaya asuransi di situ. Yang walaupun asuransinya nggak jelas asuransi apa segala macam, kita juga nggak ngerti ya kan. Yang jelas kalau hari ini kalian adalah bagian dari gagal bayar atau mungkin telat bayar, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita gagal bayar atau telat bayar. Dengan cara yang pertama dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan bunga, denda, biaya platform, biaya penalti, dan biaya lain sebagainya. Mereka sudah hitung-hitung sehingga mereka berani memberikan pinjaman kepada kita. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika gagal bayar itu terjadi, mereka juga sudah mempersiapkan cara mereka untuk menagih ya, dengan cara mempermalukan, dengan cara meneror, dengan cara menghubungi berulang kali, dengan cara menghubungi kontak-kontak darurat yang tercantumkan. Bahkan mereka sampai tega membuat grup WhatsApp dan mengatakan kita ini sebagai pencuri. Itu ada lagi pasalnya ya, pasal fitnah itu namanya, ada juga di situ. Itu udah nggak boleh, dan itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi salutnya kita, mereka itu sudah siap sampai dengan ke jenjang itu. Sekarang kembalinya ke kita, ketika mereka sudah siap untuk kita buat gagal bayar, kita siap nggak menjadi salah satu peserta gagal bayar? Bagaimana bang cara mempersiapkan mental ya? Itu yang terlebih dahulu yang harus kalian kuasai, adalah mental kalian sendiri. Ketika kalian gagal bayar dengan catatan karena memang saat ini situasi finansial perekonomian kalian sedang buruk, sedang tidak bisa bayar, sedang tidak bekerja dan tidak menerima penghasilan, dan kalian sudah mengakuin itu kepada pihak aplikasi, maka secara otomatis kalian sudah berhasil untuk menggugurkan tuntutan pasal-pasal yang akan mereka berikan katanya.
Bahkan ada yang mengatakan kalau hari ini mereka akan dituntut ke jalur hukum. Yang namanya hutang piutang dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak itu masuk ke dalam perdata, bukan hukum pidana. Dan yang kedua, pertanyaan yang sering masuk ke kita itu adalah tentang pembekuan nomor rekening yang ada di bank. Itu tidak ada hubungannya ya, dan mereka tidak sampai dengan sejauh itu. Mereka tidak punya wewenang untuk mengotorisasi atau menggunakan nomor rekening kita, apalagi sampai ada katanya mau pembekuan rekening. Enggak. Jadi data-data kita di bank itu sudah cukup aman dan sudah cukup tertutup untuk semua kalangan ya, terkecuali ada kepentingan hukum dan ada kepentingan yang lain berdasarkan perintah negara. Jadi kalau perseorangan itu nggak boleh dia menutup atau membekukan atau menggunakan nomor rekening kita tanpa izin dari kita. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu adalah tentang blacklist BI checking ya. Kita sudah berulang kali menjelaskan, bahkan nanti di video yang akan datang kita pengen nunjukin puluhan aplikasi yang gagal bayar yang hari ini tapi masih bisa berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau mungkin BUMN atau BUMD. Artinya apa? Tidak ada sangkut pautnya dengan slip B checking ya. Terus hari ini masih banyak juga teman-teman yang ketakutan banget ya, karena debt collector lapangannya sudah mengirimkan foto Sherlock yang gak jauh dari rumahnya. Jadi tenang dulu, itu bisa pakai aplikasi. Jadi tinggal screenshot aja mereka kirimkan ke kita dan kita akan merasa panik. Kalau kalian sudah merasa panik, maka kalian juga akan susah untuk menemukan pemikiran yang positif. Dan yang paling dikhawatirkan dari kawan-kawan hari ini adalah tentang debt collector yang datang ke rumah. Ya, apa yang kalian takutkan? Kalau seandainya memang mau datang ke rumah, ya sudah, datang saja ke rumah. Bahkan sampai dengan hari ini untuk aplikasi pinjaman uang online itu bahkan belum ada terdengar yang datang ke rumah. Kalaupun ada mungkin seperti kredit pintar, dan itu di lokasi-lokasi atau mungkin wilayah-wilayah yang memang mungkin dekat dengan kantor pusat atau kantor cabangnya. Kalau di daerah Sumatera masih dinyatakan aman. Nggak tahu kalau di daerah Jabodetabek ya. Jabodetabek juga sepertinya kalaupun ada tidak di semua daerah. Yang kalian takutkan apa sih kalau seandainya debt collector datang? Kan nggak mungkin juga kan dia marah-marah gebukin kita di rumah atau mungkin mengambil barang-barang kita. Ya kalau seandainya hal itu terjadi, kalian tinggal teriakin maling ya, biar orang rame aja sekalian sekampung. Ya nggak mungkin kan mereka itu datang buat ngambilin barang, mukulin kita, ya nggak mungkin ya. Dan hari ini juga banyak teman-teman yang masih merasa malu ketika nanti teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, ibu dan orang tuanya tahu kalau dia punya hutang. Padahal ketika kalian berani untuk lebih berterus terang dan menceritakan kronologisnya, mungkin orang-orang di sekitar kita akan mengerti dan paham ya masalah kita saat ini apa. Tapi kalau seandainya kalian terus-terusan tertutup dan merasa bisa mengatasi semua masalah ini sementara kalian belum punya uang, terakhir nanti kalian stres sendiri. Sementara hutang kita ini juga nggak seberapa loh. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan, kesehatan, nggak ada bandingannya. Itu palingan utang kita ya berapa lah, satu aplikasi itu paling banyak 2 juta atau 3 juta rupiah. Yang itu sebenarnya kapan-kapan juga bisa dibayar sih. Kita pengen nunjukin nanti di video selanjutnya bahwasannya kita sudah gagal bayar hampir 400 hari. Terakhirnya aplikasinya bilang ke kita bahwasannya, "Bang, tolong dibayarkan pinjaman pokoknya aja Pak, dikembalikan," katanya. Ya kalau yang begitu aku pengen bayar yang kalau begitu. Tapi kalau kemarin mereka itu sudah mempermalukan, sudah buat grup WhatsApp, sudah buat ini segala macam, sampai sekarang nggak gua bayar karena mereka juga udah melanggar hukum ya kan. Tapi kalau seandainya mereka itu datangnya dengannya baik, mereka kirimin kita email dan mereka mau dibayar pokoknya saja sejumlah uang yang mereka kirim, ya kita bayar ya. Tapi kalau seandainya mereka mencap-mencap udah mempermalukan kita, gua malas bayar yang begituan. Jadi jangan khawatir ya, tetap tenang lah. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang berbau negatif karena masih banyak
lagi pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil inisiatif yang merugikan diri sendiri. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan di video selanjutnya nanti kita pengen kasih tahu kepada kalian bagaimana cara mengamankan media sosial Instagram ya, supaya nanti itu nggak disadap sama aplikasi pinjaman uang online. Kemarin kita juga udah bahas tentang bagaimana cara mengamankan WhatsApp dan Facebook, dan di video yang selanjutnya ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana cara mengamankan media sosial Instagram. Oke, jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya guys.